Bos, ada yang komplain tuh. Komplain apaan, Cai? Itu pelet Midori katanya belum diupdate udah sebulan. Oh iya, hampir gua lupa ya masalah pelet Midori. Oke teman-teman ya, sebelumnya gua minta maaf dulu nih ya, karena gua telat untuk update perkembangan ikan mas koki gua yang gua grooming menggunakan pelet Midori nih teman-teman ya. Oke, gua opening dulu nih ya, hampir lupa gua nih, nggak pakai opening. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama gua Dedi. Di konten gua kali ini, gua mau ngebahas tentang ikan mas koki gua yang gua grooming menggunakan pelet Midori nih teman-teman. Oke, penasaran seperti apa teman-teman perkembangannya selama 1 bulan? Apakah ada perubahan ataukah emang tidak ada perubahan? Oke, langsung aja kita lihat ikan mas koki gua ini teman-teman. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. I wanna be the greatest. Everybody on the fake shit. I look around and feel like everybody is the fakest. I make this every day and I'm impatient, hoping one day I blow up from the basement. Statement, the top is so vacant. I don't hear shit that I think is amazing. Waiting for my day when I'm playing sold out shows for 1,000 faces. Hey, give me that crown, get in my way and to be put down. It ain't your place, all this my town. If I want that shit, then I'll get it right now. I'm losing it, the noose it fits. I'm losing shit, a stupid myth. You choose to live or choose to dip. You choose to fight or lose your grip and lose a gift. Oh, I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. Oke teman-teman ya, jadi tadi teman-teman udah lihat ya bagaimana perkembangan ikan mas koki gua yang udah gua grooming menggunakan pelet Midori nih teman-teman ya. Jadi kebetulan banget ikannya udah gua pindahin nih ya. Kebetulan banget kolam groomingan gua udah jadi. Ya akhirnya gua pindahin dari yang tadinya di akuarium ke kolam groomingan gua nih teman-teman. Ikannya ada di sini semua. Oke, langsung aja nih. Gua mau review jujur tentang perkembangan ikan gua yang gua grooming menggunakan pelet Midori. Oke, di video sebelumnya itu gua udah bilang ke teman-teman semua kalau pelet Midori ini kandungannya sangat bagus teman-teman ya, untuk apa ya, super growth ya. Super growth itu dalam artian membentuk pertumbuhan ikan mas koki itu menjadi lebih bulat, menjadi lebih maksimal, menjadi lebih apa ya, bulky nih teman-teman ya. Nah, di komposisi pelet Midori juga itu teman-teman udah tahu ya, di konten gua sebelumnya itu untuk proteinnya itu sangat tinggi teman-teman ya, 52%, dan lemaknya itu juga cukup tinggi sekitar 10%. Jadi bagus banget buat pertumbuhan growth dari ikan mas koki yang gua grooming kemarin nih teman-teman. Oke, langsung aja gua review ya dari yang pertama. Jadi kemarin gua udah sempat bilang kalau pelet Midori ini keunggulan utamanya itu sebagai extreme hum ya, super growth, dan apa ya, membuat otot kepala menjadi lebih oke nih teman-teman ya. Nah, yang pertama kita mau bahas tentang masalah hum ya, karena si pelet Midori ini keunggulannya tadi extreme hum ya. Jadi ham itu kalau teman-teman belum tahu, jadi ham itu adalah punggung ya, tulang punggung atau punuk yang di atas ini teman-teman ya, di atas perut itu. Nah, itu adalah yang namanya ham. Nah, dari ikan gua ini selama 1 bulan gua push grooming menggunakan pelet Midori ya, gua di sini bisa melihat ada sedikit apa ya, perkembangan yang lumayan baik nih teman-teman ya, dari segi perut dan hamnya. Karena di video sebelumnya ikan gua sebelum gua grooming ya, sekitar 1 bulan yang lalu, itu gua lihat perbandingan antara perut dengan punggung atau punuk ya, itu apa ya, nggak terlalu terlihat teman-teman, atau bisa kita bilang itu masih kurus ya. Punuknya masih kecil atau kurus, perutnya juga masih belum terlalu bulky teman-teman. Nah, setelah 1 bulan ya gua push pakai pelet Midori ya, ini udah sedikit apa ya, agak gemuk teman-teman ya. Perbandingan antara perut bawah sama punggung itu agak sedikit gemuk, terlihat lebih berisi teman-teman ya. Itu menurut pandangan gua ya. Terus untuk masalah growth-nya ya, bulky-nya ya, teman-teman bisa lihat. Kalau gua lihat dari apa ya, mata kepala gua sendiri, perutnya agak sedikit lebih bulky daripada pertama. Memang ikan gua sebelumnya itu udah enak ya perutnya, tapi masih dalam artian masih belum terlalu terlihat berisi banget. Nah, kalau untuk yang saat ini ya, dari ikan yang gua grooming total 4 ekor itu hampir rata-rata semuanya perutnya lebih berisi, lebih gendut. Walaupun cuma sedikit terlihat ya teman-teman ya, tapi ada perkembangan. Ya menurut gua review jujur gua seperti itu untuk masalah growth-nya nih teman-teman. Terus untuk masalah membuat otot-otot kepala menjadi lebih apa ya, lebih berisi juga, mungkin dari segi jambul ya. Kalau untuk dari jambul
ya dari video sebelumnya gua lihat tadi ya, dari konten gua ikan gua sebelumnya ini yang size baby ini itu udah ada ya apa namanya jambula, cuman masih terlihat tipis teman-teman ya, ada tapi terlihat tipis. Nah untuk saat ini sama, adanya sama, nggak begitu nambah, tapi lebih sedikit keker teman-teman ya, dari segi otot ya, otot kepala sama jambul itu lebih sedikit keker, walaupun sedikit ya, tapi gua harus bilang ya, karena gua kan di sini review jujur, gua harus bilang ada perubahan sedikit walaupun sedikit ya untuk masalah otot muka dan jambulnya nih teman-teman. Terus untuk segi warna ya, dari segi warna, untuk warna dari 4 ekor ya, gua lihatnya di sini 3 ekor itu masih stabil warnanya ya, yang Sakura, yang Calico sama Tiger itu masih stabil warnanya. Tapi untuk yang Oreo ya, untuk yang Oreo nanti teman-teman bisa lihat, untuk yang Oreo itu agak sedikit bermutasi ke apa ya, memudar sedikit ya dari segi Oreo ataupun warna abu. Sebelumnya abu ini menjadi abu tua ya, sebelumnya yang gue lihat dari konten gue sebelumnya itu abu tua. Nah sekarang udah menjadi agak sedikit abu keputih-putihan atau abu muda ya, jadi agak sedikit bermutasi. Apakah karena efek gue mengubah kolam ya, dari akuarium yang berbackground hitam terus gue ganti ke kolam yang notabene gue terang ya, jadi gue juga belum tahu apakah efek dari kolamnya atau emang efek dari si pelet Midorinya ya. Jadi dari 4 ikan ini 3 ikan masih stabil dan 1 ikan agak sedikit bermutasi teman-teman ya. Untuk dari segi warnanya nih teman-teman. Oke, tadi udah gue sebutin semua ya hasil review gue ya, menurut gue pribadi, dan ini jujur sejujur-jujurnya nanti teman-teman bisa lihat perubahan antara ikan sebelumnya dan ikan sesudahnya ya, setelah gua pakai pakan pelet Midori ini teman-teman. Nah jadi di sini gua mau menggarisbawahi dulu, dan gua mau kasih tahu juga ke teman-teman, mungkin untuk groomingan gue ini kurang maksimal juga ya, karena gua 1 bulan kebelakangan ini ya, 1 bulan kebelakangan ini ya, gua alhamdulillah dikasih rezeki atas kelahiran anak gua yang kedua. Jadi selama 1 minggu sampai 10 hari kebelakangan ini ya, selama proses menggrooming ikan gue ini menggunakan pelet Midori, gue agak sedikit terganggu dengan proses groomingnya teman-teman, karena gue harus bolak-balik ke rumah sakit ya setiap harinya untuk kontrol ya antara istri dan anak gue gitu kan. Jadinya gue agak sedikit terganggu untuk proses groomingnya, tapi secara tidak langsung gue udah maksimal mungkin ya, gue udah maksimal mungkin untuk membuat ikan mas koki gue ini menjadi lebih maksimal dan sempurna dengan proses groomingnya menggunakan pelet Midori. Kenapa di sini untuk perubahan size-nya teman-teman ya, untuk perubahan size-nya ya, karena pelet Midori ini salah satunya sebagai super growth ya, gue pasti berpikiran untuk perubahan size-nya menjadi lebih signifikan, bertambah lebih banyak teman-teman ya. Kalau emang gue proses groomingnya sempurna gitu, maksimal ya, karena gue nggak maksimal. Jadi untuk perubahan size-nya ya, untuk saat ini gue review, kalau penambahannya nggak terlalu signifikan teman-teman, mungkin sekitar 1 sampai 2 cm, 1,5 sampai 2 cm ya, karena sebelumnya gue nggak ukur teman-teman ya, mohon maaf banget ya, di konten gue yang sebelum gue grooming itu nggak gue ukur berapa panjang ikan gue ini gitu. Kesalahan gue yang pertama itu teman-teman. Nah setelah gue lihat di sini, dari segi pertambahan size itu agak sedikit bertambah, gue jujur agak sedikit bertambah, cuman karena gue mungkin gak maksimal ya, karena tadi gue dikasih rezeki atas kelahiran anak gue, jadi gue gak maksimal groomingnya selama 1 minggu dan 10 hari belakangan. Akhirnya si ikan ini hanya bertambah sekitar 1,5 cm sampai 2 cm aja selama 1 bulan ya. Gue berharap sih bisa sampai 4 cm sampai 5 cm mungkin ya teman-teman, karena si pelet Midori ini bagus banget. Dari segi komposisinya itu udah memadai banget ya, dari segi protein yang sangat tinggi ya, lemaknya juga cukup tinggi, seratnya juga pun cukup tinggi. Jadi gua berharap bisa lebih dari itu mungkin teman-teman, kalau misalkan gua groomingnya lebih maksimal lagi teman-teman. Ataupun ya kita juga bisa dengan opsi pakai cacing ya, ataupun pakai ekstrak food lainnya, sayur-sayuran, itu mungkin bisa lebih maksimal lagi ya dari segi growthnya nih teman-teman. Oke, mungkin itu aja ya hasil review jujur gua terhadap pelet Midori ya, yang gue pakai untuk nge-grooming selama 1 bulan ya, kepada ikan-ikan mas koki gue yang tadinya masih size baby, sekarang udah menuju baby max ya. Jadi kesimpulan gue dengan pelet Midori ini ya, pelet Midori ini dari segi komposisi ya, dia cukup bagus, tinggi ya, harga juga mungkin agak sedikit lebih mahal dari pelet-pelet biasanya yang gue pakai, cuman karena komposisinya mungkin lebih sedikit bagus, jadi ya kita maklumin ya, apa yang
harganya lebih mahal, pasti kualitasnya akan lebih bagus nih teman-teman ya. Oke, jadi overall cukup bagus ya. Kalau misalkan gua bisa maksimal mungkin lebih dari ini hasil review gua mungkin ya. Itu apa ya, itu harapan gua bisa lebih dari ini mungkin teman-teman. Jadi buat teman-teman semua, kalau misalkan mau coba menggunakan pelet Midori ini boleh banget ya, udah tersedia di seluruh toko online ya. Teman-teman tinggal cari aja. Kebetulan ini pelet Midori ini salah satu yang diproduksi oleh Imperial Luxury Goldfish ya. Jadi teman-teman nanti tinggal cari aja ke Imperial Luxury Goldfish kalau misalkan mau coba atau mau beli pelet Midori ini nih teman-teman. Oke, sebelum gua akhiri konten gua pada hari ini ya, jadi di sini gua mau kasih kata-kata buat teman-teman juga ya. Ini kata-kata dari lubuk hati gua juga, mungkin bisa memotivasi teman-teman semua yang saat ini lagi hobi dengan ikan nih teman-teman ya. Pelihara ikan itu adalah hobi, membuat ikan menjadi lebih mewah atau cantik itu adalah seni teman-teman. Gua Dedi Ape, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time. Bye. They don't know shit.